Hai, halo semuanya. Selamat datang di Klesi Tarot. Untuk pembacaanku kali ini, yang sulit move on atau yang masih teringat tentang dia nih. Wah, kira-kira kenapa ya? Apa sih yang membuat kamu bisa teringat lagi tentang dia, atau bahkan ada yang sebagian sulit move on dari dia? Kira-kira seperti apa? Kita akan melihat. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi mungkin bisa resonate atau bahkan tidak resonate. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian ya teman-teman. Energinya banyak orang. Mungkin ini kamu merasakan atau bahkan dia juga bisa merasakan hal seperti ini ya, mungkin masih teringat tentang kamu, mungkin bahkan dia sulit juga move on dari kamu gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mampir ke channelku. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Oke, kita akan melihat di sini mengapa ya kamu sering mungkin kadang-kadang teringat tentang dia tiba-tiba, atau bahkan ada yang saat tidur kebawa mimpi, tiba-tiba kepikir gitu ya, kepikiran. Pasti ada yang merasakan hal yang seperti itu. Oke. Ups. Oke guys, di sini yang aku lihat ya, mengapa kamu mungkin masih teringat tentang dia, atau bahkan sebagian yang baru putus kamu sulit move on dari dia, karena dia ini sifatnya kebapaan dan mempunyai naluri yang baik gitu ya. Selain itu dapat memberikan kamu kehangatan dan kasih sayang di sini, seperti itu yang aku lihat. Karena kamu mungkin merasa tidak ada orang yang seperti itu gitu ya, yang mempunyai naluri yang baik. Mungkin di saat kamu sedih dia merasakan hal tersebut, di saat kamu marah, wah ini kenapa ya gitu, ini ada yang aneh nih dari dia, oh kok dia cuek ya, oh aku salahnya di mana. Mungkin dia mempunyai naluri yang seperti itu, naluri yang baik gitu. Di saat kamu nggak ngomong dia tahu gitu ya, kan seperti itu sebagian, atau bahkan sebaliknya ya. Oke. Selain itu di sini di dalam hubungan kalian ada perselisihan dan pertengkaran, adanya konflik, entah itu dari dalam diri kamu atau bahkan dalam diri dia. Adanya pertengkaran kecil ya karena sebuah ego ya. Hal tersebut juga bisa membuat hubungan kalian hancur ya. Kadang kita mau marah, kadang kita egois, dan pasangan tidak tahan, tidak sanggup untuk menghadapi hal itu, juga dapat menghancurkan hubungan ya teman-teman. Mungkin kamu masih mengingat, wah aku nih salah, wah aku ya aku salah bertindak seperti itu gitu ya. Mungkin karena hal itu juga kamu masih teringat tentang dia, adanya penyesalan ya. Dan yang aku lihat di sini, adanya ketidakmampuan untuk menangani masalah emosional. Entah itu marah, entah itu sedih. Dan selain itu juga kamu sudah melewati perjalanan atau usaha yang panjang untuk menyelesaikan masalah dengan dirinya, dan sudah melewati banyak rintangan di dalam hubungan ya. Wajar saja ya jika masih teringat, mungkin masih ada penyesalan juga di sini yang aku lihat, dan ada ya masih teringat hal penyesalan tersebut. Kamu merasa sepertinya aku salah ya, atau bahkan sebaliknya dia merasa yang seperti itu. Mungkin dia masih teringat tentang kamu karena adanya penyesalan yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, sehingga membuat hubungan kalian hancur gitu ya. Saat ini mungkin kalian lagi di fase atau di saat penyembuhan
diri dari situasi yang sulit. Di saat kamu ingin bukan melepaskannya, ingin melupakannya, itu adalah hal tersulit sebenarnya untuk dilakukan karena sudah melewati masa yang panjang, sudah melewati rintangan juga tantangan bersama, namun akhirnya harus berpisah seperti itu ya. Lagi kamu dan dia lagi di fase menyembuhkan diri dari situasi yang sulit atau bahkan krisis percintaan gitu ya. Dan mungkin sebagian dari kalian yang aku lihat adanya pengkhianatan di dalam hubungan, hubungan yang kurang baik. Mungkin salah satu dari kalian memasukkan orang ketiga di dalam hubungan, ya, pihak ketiga. Karena pengkhianatan tersebut, mungkin sebagian dari kalian jika ingin membuka awal yang baru, entah itu ada yang masih trauma, entah itu ya masih takut, khawatir untuk memulai awal yang baru. Dan karena pengkhianatan ini juga kamu masih teringat tentang dia. Wah, dulu dia nyakitin aku tuh begini begitu ya, banyak hal yang sangat menyakiti kamu sehingga kamu masih teringat tentang dia gitu ya. Atau bahkan sebaliknya, si dianya masih teringat tentang kamu karena dia melakukan pengkhianatan ke kamu dan menyesali perbuatan tersebut gitu ya. Namun hanya beberapa saja mungkin dari kalian yang seperti ini ya, karena energinya banyak orang ya teman-teman. Oke, kita akan melihat lagi mengapa kamu sulit move on, atau bahkan yang sebagian yang masih teringat nih tentang dia, tiba-tiba sepintas teringat itu ya. Kita akan melihat. Oke, kita akan melihat mengapa kamu masih teringat tentang dia ya. Kira-kira seperti apa yang terjadi. Oke. Kembali lagi, ini pembacaan secara umum ya teman-teman, jadi mungkin bisa resonate atau bahkan tidak resonate. Masih ada rasa sakit hati yang sangat mendalam di sini. Patah hati yang sangat dalam. Dan di sini kamu merasa bingung dengan perasaanmu sendiri. Ya. Sebenarnya perpisahan ini adalah sebuah kebenaran yang harus kamu hadapi. Ini adalah kenyataannya, ya, berpisah dari dirinya. Nah, selain itu, mungkin sebelumnya kamu pernah melakukan kesalahan atau bahkan dia melakukan kesalahan terhadap orang lain. Pernah, ya mohon maaf jika ini hubungannya menjalani hubungan karma ya. Karena sebelumnya pernah menjalin hubungan, mungkin pernah menyakiti orang lain gitu ya. Pernah menyakiti dengan pasangan yang sebelumnya. Jadi ya, karma itu bisa datangnya kapan aja ya. Atau bahkan entah itu karma dari orang tua, atau bahkan ya kamu pernah melakukan hal yang sangat menyakitkan terhadap orang lain dan imbasnya ke hubungan kamu gitu. Dan kamu juga bingung apakah dia masih ingin memberikan kamu kesempatan atau bahkan sebaliknya, dia bingung dengan hal itu. Dia memikirkan hal itu. Akankah dia masih ingin memberikan kesempatan dengan kamu? Apakah kamu masih ingin memberikan kesempatan untuk dirinya gitu? Tapi di sini kamu masih berpikir lagi karena ada sakit hati yang sangat dalam. Ya, karena pengkhianatan. Dan perselisihan, cekcok, ribut. Mungkin ada perkataan yang kurang enak didengar, mungkin ada perkataan yang sangat menyakitkan hati. Lebih ke arah penyesalan sih yang aku lihat di sini ya.
Dan rasa sakit hati yang sangat dalam ini juga membuat kamu masih teringat tentang dia. Ya, siapa sih yang ikhlas ya disakitin seperti itu, di apa ya, dilukai seperti itu, pasti masih teringat atau bahkan masih ya trauma gitu ya jika ingin menjalin hubungan lagi. Oke, kita akan melihat mengapa kamu masih teringat tentang dirinya. Pasti kalian pernah mengalami hal yang seperti ini ya. Mengapa kamu masih teringat tentang dirinya? Mengapa kamu masih teringat tentang dirinya? Mengapa kamu masih teringat tentang dirinya? Oke. Tarik satu lagi. Oke. Nah, di sini aku lihat kamu lagi di fase ingin menyembuhkan diri dari situasi yang tidak baik, dari situasi yang menyakitkan. Menyembuhkan diri, menenangkan diri, kamu ingin ketenangan dan kedamaian dalam diri kamu. Karena ada sesuatu yang membuat kamu sangat tersakiti, membuat kamu kecewa, ya. Atau bahkan sebaliknya, dia yang merasakan seperti ini, karena energinya bisa terbolak-balik ya teman-teman. Dan ada rasa keraguan juga gitu. Jika kamu masih memikirkan tentang kesempatan, ada keraguan juga. Atau sebagian dari kalian di sini tidak hanya tentang pengkhianatan, mungkin ada perselisihan yang disebabkan oleh hal yang lain gitu ya, yang membuat kalian harus berpisah. Ya, sebenarnya di sini dia bisa memberikan kamu kehangatan, kasih sayang, dia memiliki naluri yang baik gitu ya. Dan mungkin ada masalah emosional dan sulit untuk menentukan siapa yang dicintai, karena jika ada orang ketiga, sebenarnya aku cinta sama kamu atau sama dia ya, mungkin seperti itu tuh. Jadi sulit menentukan untuk hal yang seperti itu. Oke. Oke teman-teman, di sini aku akan melihat lagi ya mengapa kamu mungkin masih teringat tentang dirinya, kira-kira seperti apa. Oh, wow, ada dog di sini. Kalau yang aku lihat di sini, kamu sebenarnya adalah seseorang yang setia terhadap pasangan yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Kamu adalah orang yang setia. Jika sudah bertemu dengan pasangan yang seperti yang menurut kamu adalah orang yang tepat. Dan di sini kamu memiliki tujuan dan arah di dalam hubungan. Entah itu sebagian dari kalian ada yang ingin melakukan pertunangan, perkawinan ya, namun harus kehilangan. Atau bahkan ada memiliki, jika kalian sudah menikah, sudah berumah tangga, memiliki tujuan yang lain. Namun di sini akan ada pertengkaran atau bahkan ada perselisihan di antara kalian yang harus keinginan itu tidak tercapai gitu ya. Tujuan tersebut tidak tercapai. Di sini membuat kamu, karena kehilangan dirinya, kamu dan dia energinya bisa terbalik ya. Merasa tidak stabil, merasa ada yang berubah gitu, ada yang berubah setelah berpisah. Dan di sini kamu juga merasakan ada perubahan di dalam diri kamu, yang mungkin selalu melakukan banyak hal bareng-bareng,
namun kamu harus melakukannya sendiri gitu ya. Dan kamu juga mungkin ada perubahan dalam emosional, baik itu mudah marah, mudah bad mood, atau bahkan ya karena merasa sakit hati, dan hati itu nggak enak ya. Pasti kalian merasakan ya namanya mudah marah, mudah emosi ya, atau bahkan kalian ada perubahan yang lain di dalam diri kamu gitu. Tidak hanya apa ya, gimana ya ngomongnya ya karena kamu juga merasa tidak stabil gitu. Nah, di sini kamu harus bisa menstabilkan diri kamu walaupun ada rasa sakit yang sangat-sangat dalam. Itu karena dibuat kecewa oleh pasangan yang sangat kamu cintai, padahal kamu sudah ingin setia, sudah memiliki hal tersebut, sudah ingin setia nih. Aku akan tetap bersama dirinya sampai kapanpun. Sudah memiliki rencana yang seperti itu, memikirkan hal itu, namun kamu dibuat kecewa, sakit hati, patah hati. Ya, hati kamu terluka dan berakibat kamu adanya perubahan di dalam diri. Ya, dampaknya ke dalam diri juga bisa. Seperti ya udah marah, atau bahkan ada ya hal yang lain gitu yang kamu rasakan dalam diri kamu setelah berpisah dari dirinya. Ya, kamu mungkin gampang nangis, atau bahkan ada yang lain ya teman-teman. Seperti itu yang aku lihat. Oke. Ya, kalian sudah melewati masa yang panjang. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik yang harus dilewati. Karena seseorang yang datang di dalam hidup kamu ada yang hanya memberikan pelajaran. Mungkin kedewasaan, mungkin ya pelajaran di dalam hidup. Jadi datang hanya untuk berikan kamu pelajaran hidup. Oh, seperti inilah kisah percintaan itu tidak hanya selamanya manis, tidak hanya selamanya bahagia, namun ada lika-liku yang harus dihadapi ya, seperti itu teman-teman. Oke. Cukup sekian dulu pembacaanku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang sudah mau mampir ke channelku. Semoga kalian sehat dan bahagia ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di sini atau ada perkataan yang kurang enak kalian dengar. Karena di sini aku juga masih pemula ya. Baru beberapa bulan ini membuat YouTube tentang tarot ya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di next video. Bye.